Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan karuniakan kepada kita semua hari yang baru untuk kita melaksanakan aktivitas kita di sepanjang hari ini. Sebelum saudara-saudara melakukan aktivitas di hari ini, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga, di pagi yang indah ini kami datang mengucap syukur. Tuhan, bangunkan kami lagi di pagi hari dengan tubuh yang sehat dan kuat untuk melakukan aktivitas pekerjaan kami di hari ini. Sebelum kami memulai aktivitas kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus untuk kami memahami kehendak Tuhan dalam firman yang kami baca. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengar, dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengajak kita semua untuk membaca Alkitab dari Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai ayat 8. Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai ayat 8. Firman Tuhan demikian. Pada tahun kematian Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang. Bagian bawah jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sekitarnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap untuk menutupi muka mereka, 2 sayap untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap untuk melayang-layang. Mereka berseru bersaut-sautan, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu karena suara seruan mereka, dan rumah itu pun penuh dengan asap. Lalu kataku, celaka aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja Tuhan semesta alam. Lalu salah satu serafim itu terbang ke arahku, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya pada mulutku serta berkata, lihat, bara ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah disingkirkan dan dosamu telah dilenyapkan. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk kita? Sahutku, ini aku, utuslah aku. Demikian pembacaan firman Allah. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, merenungkan dan melakukannya dalam hidupnya setiap hari. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan memilih orang yang sesuai dengan maksud dan tujuannya. Yesaya adalah salah seorang penduduk Yerusalem. Dia adalah manusia biasa, sama seperti penduduk Yerusalem pada umumnya.
ketika kematian Raja Uzia, Yesaya mendapatkan satu penglihatan. Dia melihat Tuhan duduk di takhta dan ujung jubahnya menutupi bait Allah. Dan Allah itu dikelilingi serafim atau malaikat-malaikat dengan 6 sayap dalam pembacaan kita tadi. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Itulah malaikat. Melihat hal itu, Yesaya takut karena ketika orang melihat Tuhan maka akan mati. Manusia adalah orang berdosa, sementara Allah itu maha suci, sehingga manusia tidak bisa melihat Allah. Dalam pemahaman orang Israel, ketika mereka melihat Allah maka mereka mati. Tetapi Yesaya mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Ketika dia melihat Tuhan, dalam ayat 5 pembacaan kita tadi, Yesaya 6 ayat 5 berkata, "Celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, Tuhan semesta alam." Itu ketakutan yang menimpa Yesaya, karena ketika orang melihat Tuhan pasti mati. Tetapi Yesaya mendapat kasih karunia Tuhan. Ayat 6 pembacaan kita mengatakan, "Lalu salah satu serafim itu terbang ke arahku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah." Ayat 7 mengatakan, "Ia menyentuhkannya pada mulutku serta berkata, 'Lihat, bara ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah disingkirkan dan dosamu telah dilenyapkan.'" Tuhan menghapus dosa Yesaya yang sudah melihat Tuhan. Yesaya menyadari dia hidup di bangsa yang berdosa. Dia hidup bersama-sama dengan umat Israel yang berdosa tegar tengkuk. Oleh sebab itu ketika dia melihat Tuhan, dia khawatir kalau dia mati. Tetapi Allah memberikan kasih karunia kepada Yesaya karena Allah memakai Yesaya melalui malaikat yang diceritakan di dalam ayat 6. Salah satu malaikat datang menghampiri Yesaya dengan membawa bara yang diambil dari mezbah dan menyentuhkan pada bibirnya yang najis, sehingga bibirnya menjadi tahir, bibirnya menjadi suci. Itu artinya apa? Bahwa mezbah, bara yang diambil dari mezbah itu melambangkan Yesus Kristus yang dipersembahkan. Yesus Kristus menebus dosa umat manusia sehingga manusia selamat. Begitu yang terjadi dengan Yesaya. Bara yang diambil malaikat dari mezbah melambangkan korban Yesus Kristus yang menebus dosa. Jadi Yesaya mendapatkan kasih karunia, dia selamat dan dipakai oleh Tuhan. Makanya di dalam ayat 8 pembacaan kita tadi, "Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, 'Siapakah yang akan kuutus
Dan siapakah yang mau pergi untuk kita? Sahutku, ini aku, utuslah aku. Ketika Yesaya menyadari bahwa dia sudah ditebus, telah diselamatkan, mendapatkan kasih karunia, tidak mati ketika dia melihat Tuhan, maka ketika Tuhan memanggil dia, siapa yang akan kuutus? Siapa yang mau pergi untuk aku? Jawab Yesaya, ini aku, utuslah aku. Tuhan memanggil Yesaya untuk menjadi nabinya, menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi umat Israel. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita juga umat yang percaya kepada Tuhan Yesus sudah ditebus, sudah diselamatkan melalui pengorbanan Yesus yang kita baru rayakan dalam perayaan Paskah pada hari Minggu 20 April yang lalu. Kita bersyukur kita sudah diselamatkan oleh pengorbanan Yesus di kayu salib. Sebagai orang yang sudah ditebus dan diselamatkan, kita dipanggil untuk menjadi pelayan Tuhan. Tuhan bisa memanggil siapa saja. Kalau kita Tuhan panggil, maka kita menjawab panggilan itu seperti Yesaya, ini aku, utuslah aku. Kalau Tuhan memanggil Bapak Ibu Saudara-saudara dari manusia biasa untuk menjadi pelayannya, untuk melaksanakan tugas panggilannya, marilah kita terima tugas itu dengan ikhlas, dengan tidak bersungut-sungut, dan kita laksanakan tugas panggilan itu dengan sukacita. Tuhan akan menyertai kita dan memberkati kita sesuai dengan janji firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang lagi di hadapan hadirat Tuhan mengucap syukur karena di pagi ini Tuhan sudah melawat kami. Sebelum kami memulai aktivitas kami, Tuhan sudah berfirman kepada kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, mengingatkan kami sebagai orang-orang yang Tuhan sudah tebus dan Tuhan panggil untuk menjadi pelayan Tuhan dimanapun kami pergi dan berada, dimanapun Tuhan mengutus kami untuk menjadi saksi-Mu. Terima kasih Tuhan. Sertai kami dalam melaksanakan aktivitas di sepanjang hari ini, agar apapun yang kami lakukan berhasil. Inilah doa syukur kami Bapa. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari GKPO Halim Perdana Kusuma saya menyampaikan selamat beraktivitas. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan memberkati. Amin.